Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu, tolong jangan lupa subscribe yang sifatnya gratis. Dalam hari Minggu tanggal 4 September tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Edi Mulyadi dituntut jaksa 4 tahun terkait penghinaan hak Kalimantan Timur tempat jin buang mayat. Beberapa bulan yang lalu, viral berita atas tudingan Kalimantan Timur tempat jin buang mayat. Atas tudingan tersebut, masyarakat Kalimantan Timur marah besar, dan yang marah bukan warga Kalimantan Timur saja, tetapi semua warga Kalimantan yang terdiri dari 4 provinsi semua marah. Reaksi warga Dayak Kalimantan menunjukkan kemarahan para suku yang mempunyai kekebalan tubuh dan masalahnya sampai ke DPR RI. Mengingat situasinya sangat hangat, dikhawatirkan timbul masalah yang lebih luas lagi. Lalu polisi menangkap Edi Mulyadi dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan kemudian perkara Edi Mulyadi diteruskan kepada jaksa penuntut umum. Lalu jaksa melimpahkan perkara Edi Mulyadi ke pengadilan untuk diproses hukumnya. Setelah selesai pemeriksaan para saksi-saksi, saksi ahli, surat, terdakwa dan barang bukti di pengadilan, lalu jaksa menuntut Edi Mulyadi selama 4 tahun. Tinggal menunggu putusan hakim yang bisa hukuman hakim nanti lebih berat dari 4 tahun atau di bawah 4 tahun, karena itu nanti tergantung penilaian hakim apakah alasan pemberatnya atau meringankannya. Semua warga masyarakat bersabar menunggu putusan hakim. Semoga putusan hakim dilandai rasa keadilan yang dapat diterima semua pihak. Harapan saya, putusan dengan rasa keadilan, baik Edi Mulyadi dapat menerimanya dan warga Dayak se-Kalimantan dapat menerima putusan hakim. Diharapkan ke depan tidak terjadi masalah yang sama demi terciptanya keamanan dan ketertiban seluruh Indonesia. Beberapa bulan yang lalu viral berita atas tudingan Kalimantan Timur tempat jin buang mayat katanya. Jadi banyak orang kalau ke Kalimantan Timur itu tempat jin itu untuk membuang mayat. Siapa yang mau tinggal di sana? Investor pun tidak akan mau datang. Itulah pernyataannya tersebut, termasuk menghina daerah Kalimantan Timur tersebut. Atas tudingan tersebut, masyarakat Kalimantan Timur marah besar, dan yang marah bukan warga Kalimantan Timur saja, tetapi semua warga Kalimantan yang terdiri dari 4 provinsi semua marah. Reaksi warga Dayak Kalimantan menunjukkan kemarahan para suku yang punya kekebalan tubuh dan masalahnya sampai ke DPR RI, dan mereka semua datang menunjukkan keahliannya dari segi bela kekuatan tubuhnya, dari segi yang lainnya, dan sampai masalahnya pun sampai ke DPR RI. Mengingat situasinya sangat hangat, dikhawatirkan timbul masalah yang lebih luas yang berkepanjangan nantinya. Lalu polisi menangkap Edi Mulyadi dan diproses sesuai hukum yang berlaku, dan kemudian perkara Edi Mulyadi diteruskan kepada jaksa penuntut umum. Lalu jaksa melimpahkan perkara Edi Mulyadi ke pengadilan untuk diproses hukumnya. Setelah selesai pemeriksaan para saksi, saksi ahli, surat, terdakwa dan barang bukti, lalu jaksa penuntut umum Edi Mulyadi dituntut selama 4 tahun. Tinggal menunggu putusan hakim yang bisa hukuman hakim bisa lebih berat dari 4 tahun atau bahkan sebenarnya lebih rendah dari 4 tahun. Itu tergantung nanti penilaian hakim dari
hasil pemeriksaannya tersebut. Karena kalau banyak nanti alasan pemberatnya, tentu yang dihukum akan lebih berat dari 4 tahun. Tetapi kalau banyak nanti alasan meringankannya, tentu hukumannya bisa di bawah 4 tahun. Dan selanjutnya demikian. Semua itu diserahkan kepada hakim nanti. Karena hakim yang punya kewenangan dalam menjatuhkan hukuman tersebut kepada terdakwa. Jadi kita tidak ada, di mana jaksa hanya menuntut saja. Sehingga hanya menuntut saja sesuai dengan perbuatannya. Semua warga masyarakat bersabar menunggu putusan hakim. Semoga putusan hakim dilandasi rasa keadilan yang dapat diterima semua pihak. Harapan saya putusan dengan rasa keadilan, baik Edi Mulyadi dapat menerimanya dan warga Dayak se-Kalimantan dapat menerimanya putusan hakim. Diharapkan ke depan tidak terjadi masalah yang sama demi terciptanya keamanan dan ketertiban di seluruh Indonesia, di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.